Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga kepada para sahabatnya, keluarga, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji serta dosen pengampu, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Teddy Priyatna dan juga Bapak Syafruddin Aziz Saputra MAG. Yang saya hormati pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian yang berjudul pembentukan karakter siswa melalui kegiatan riyadhah di SMP Terpadu Manahijul Huda. Pendidikan karakter di pesantren memegang peranan penting karena pesantren tidak hanya memberikan penguasaan ilmu agama, tetapi juga membentuk akhlak siswa. Salah satu metode pembentukan karakter yang menonjol adalah riyadhah, yaitu latihan spiritual yang bertujuan mengendalikan diri dan menumbuhkan kesadaran beribadah. Pendidikan karakter memegang peranan penting karena pesantren tidak hanya memberikan penguasaan ilmu agama, tetapi juga menekankan pembentukan akhlak siswa. Salah satu metode pembentukan karakter yang menonjol adalah riyadhah, yaitu latihan spiritual yang bertujuan untuk mengendalikan diri dan menumbuhkan kesadaran beribadah. Kegiatan riyadhah seperti zikir, puasa sunnah, sholat malam, dan khidmah dilaksanakan secara rutin di pondok pesantren Manahijul Huda. Melalui kegiatan tersebut, siswa dibiasakan untuk hidup disiplin, sabar, ikhlas, dan bertanggung jawab. Inilah yang menjadi riyadhah menarik untuk diteliti sebagai metode pembentukan karakter siswa di pondok pesantren Manahijul Huda. Selanjutnya, rumusan masalah. Jadi penelitian ini berusaha menjawab 4 pertanyaan utama, yaitu yang pertama, bagaimana bentuk dan pelaksanaan kegiatan riyadhah di pesantren. Yang kedua, nilai-nilai karakter apa yang terbentuk melalui riyadhah. Yang ketiga, bagaimana riyadhah berperan dalam membentuk karakter siswa. Dan yang terakhir, apa kendala dan faktor pendukung pelaksanaannya. Lalu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk yang pertama, mendeskripsikan pelaksanaan riyadhah. Yang kedua, mengidentifikasi nilai karakter yang terbentuk. Lalu yang ketiga, menjelaskan kontribusi riyadhah dalam membentuk kepribadian siswa. Dan yang terakhir, mengungkap faktor pendukung serta hambatan yang terjadi di lapangan. Lalu kajian pustaka. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa riyadhah merupakan metode efektif dalam pembinaan akhlak. Yang pertama, penelitian oleh Khalil tahun 2002, yaitu riyadhah membentuk kebiasaan baik melalui latihan diri yang berulang. Lalu yang kedua, menurut Sunarno dan kawan-kawan tahun 2022, riyadhah ditetapkan melalui penugasan sosial, dakwah, hingga pelayanan tamu. Yang ketiga, menurut Izzah tahun 2020, praktik puasa sunnah dan latihan spiritual meningkatkan akhlak siswa. Dan yang terakhir, menurut Hasna tahun 2022, tradisi matang melalui disiplin dan keteguhan spiritual. Kesimpulannya, riyadhah bukan sekedar ritual, namun proses pembiasaan moral yang efektif dalam membentuk karakter siswa. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai proses pembentukan karakter siswa melalui kegiatan riyadhah, termasuk pengalaman, persepsi, dan makna yang dirasakan langsung oleh para siswa, ustadz, serta pengasuh pesantren. Lalu untuk lokasi penelitian dilakukan di pondok pesantren Manahijul Huda yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Rajapula, Kabupaten Tasikmalaya.
Lokasi ini dipilih karena memiliki tradisi riadoh yang kuat dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari siswa, sehingga menjadi kasus yang menarik untuk diteliti secara mendalam. Selanjutnya, pendekatan dan jenis penelitian. Metode yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang menggali fenomena secara intensif pada suatu lokasi atau satu kelompok tertentu. Studi kasus dipilih agar peneliti dapat mengamati secara langsung praktik riadoh, dinamika pembinaan, interaksi antara pengasuh dan siswa, serta bagaimana kegiatan tersebut secara nyata berpengaruh terhadap karakter siswa. Melalui studi kasus, data yang dikumpulkan bukan hanya berupa penjelasan verbal, tetapi juga perilaku nyata, kebiasaan, dan praktik keseharian yang terjadi di dalam lingkungan pesantren. Untuk sumber data penelitian terbagi dua. Yang pertama, sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang pertama, sumber data primer meliputi yang pertama, pengasuh pesantren sebagai penanggung jawab kegiatan riadoh. Yang kedua, ustadz dan ustazah yang membimbing siswa secara langsung. Yang ketiga, siswa sebagai subjek utama yang mengikuti riadoh setiap hari. Data diperoleh melalui wawancara mendalam berupa observasi langsung dan pengamatan terhadap aktivitas harian. Lalu yang kedua, sumber data sekunder berupa yang pertama, buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan artikel relevan. Lalu yang kedua, dokumen internal seperti jadwal kegiatan, aturan tata tertib, foto, dan arsip lainnya. Sumber sekunder ini berfungsi untuk memperkuat data primer dan memberikan konteks tambahan. Lalu teknik pengumpulan data. Ada 3 teknik utama yang digunakan. Yang pertama, observasi. Peneliti mengamati secara langsung kegiatan riadoh seperti zikir, puasa, sunnah, qiyamul lail, serta kedisiplinan siswa mengikuti rangkaian kegiatan pesantren. Observasi yang dilakukan bersifat partisipatif moderat, yaitu peneliti hadir di lingkungan pesantren, namun tidak terlibat sepenuhnya dalam kegiatan. Lalu yang kedua, wawancara mendalam. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan pengasuh, atau ustadz atau ustazah, dan siswa. Model wawancara ini memungkinkan eksplorasi lebih dalam terhadap pengamalan dan persepsi informan. Lalu yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi meliputi foto, video, arsip kegiatan, catatan harian pesantren, dan dokumen tertulis lainnya. Teknik ini digunakan untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara. Selanjutnya, teknik analisis data. Data dianalisis dengan model Miles dan Huberman yang meliputi yang pertama, reduksi data. Memilah data penting, menyederhanakan informasi, dan mengelompokkan tema-tema utama. Yang kedua, penyajian data. Menyusun data dalam bentuk rincian, tabel, atau bagian agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Menarik makna dari temuan dan memverifikasi dengan data tambahan sehingga kesimpulan bersifat valid. Proses analisis dilakukan terus-menerus sejak peneliti memasuki lapangan hingga penelitian selesai. Lalu, uji keabsahan data. Untuk memastikan data valid dan dapat dipertanggungjawabkan, digunakan teknik yang pertama, triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari siswa, ustadz, dan pengasuh. Yang kedua, triangulasi metode, membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu yang ketiga, triangulasi teori, mengaitkan temuan dengan teori karakter, teori pendidikan pesantren, dan konsep riadoh. Dengan metode ini, peneliti diharapkan menghasilkan gambaran yang akurat dan mendalam mengenai bagaimana riadoh berperan dalam membentuk karakter siswa.